Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, yang mana pada hari ini, pada kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Meskipun pada saat ini anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di seluruh dunia merasakan wabah COVID-19, bukan hanya sekadar Indonesia mengkhawatirkan wabah ini, bahkan negara-negara maju sekalipun mengkhawatirkan terhadap virus, terhadap wabah yang mematikan ini. Tapi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah terus berikan kepada kita kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas tentang hakikat toleransi dan kerukunan. Alhamdulillah bisa kita mengerti dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yakni keimanan seorang muslim kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan membahas iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti, simak pada penjelasan Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian iman kepada Rasul secara bahasa adalah percaya. Jadi iman secara bahasa adalah percaya. Nah, adapun secara istilah, iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan iman secara lengkapnya ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Itulah makna iman secara sempurna. Bahkan ada sebutan ulul azmi. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nabi dan rasul ada dengan sebutan julukan ulul azmi. Apa itu? Yakni utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesabar dan ketabahan yang tinggi dalam menyampaikan risalah pada umatnya. Nah, kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi ini mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran dan ketabahan yang sangat tinggi dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Siapakah mereka ulul azmi itu? Di antaranya ada Nabi Nuh. Kalau kita tengok Nabi Nuh dalam berdakwah untuk umat manusia di kala itu, anak kami dimuliakan oleh Allah, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Nabi Nuh ini, dakwahnya Nabi Nuh ini, kata Allah Subhanahu wa taala, laila wa nahara, siang malam dia berdakwah mengingatkan manusia agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim. Nah, kita ketahui juga Nabi Ibrahim dalam berdakwah salah satu tantangannya adalah orang tuanya sendiri. Karena akidah Nabi Ibrahim alaihissalam itu berbeda dengan akidah ayahnya. Nabi Musa ini juga mempunyai tantangan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa demi mendakwahi umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tantangannya
lawan daripada Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah adalah Fir'aun, yang mana Fir'aun ini sendiri adalah ayah angkatnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi inilah mereka mendapat satu julukan disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban semua umat Islam. Sebenarnya mengimani Rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban semua umat Islam. Mengaku dirinya beragama Islam, meyakini Allah sebagai Tuhannya, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mengimani utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena merupakan rukun iman yang keempat. Hal ini diperkuat dengan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-48. Artinya apa? Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bahwa surga telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang beramal saleh serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta memberi peringatan, memberi ancaman bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak merasa bersedih. Ini salah satu dalil naqli, dalil dari Al-Quran bahwa Rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan mereka itu ialah basyirau wa nazira, yakni memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Karena kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi antara Nabi dan Rasul itu ada perbedaannya. Rasul adalah manusia pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wahyu untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya. Jadi Rasul ini Allah beri wahyu kepadanya, yang mana wahyu itu wajib dia lakukan terhadap dirinya, bukan hanya sekedar dirinya, dia juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu dari Allah itu, yakni kepada umatnya. Jadi pada dirinya wajib dia lakukan dan dia juga menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah juga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul dapat wahyu, wajib dia lakukan dan wajib dia berikan kepada umatnya. Tapi Nabi anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebatas wajib terhadap dirinya dan dia tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sehingga seorang Rasul pasti adalah Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Rasul pasti adalah Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Rasul mempunyai kewajiban terhadap dirinya, juga mempunyai kewajiban menyampaikan kepada umat. Sementara Nabi hanya sebatas kewajiban terhadap dirinya dan tidak wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Rasul. Jadi ada sifat wajib yang dimiliki oleh seorang Rasul, oleh Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ada sidik, amanah, tabligh dan patona. Apa itu sidik? Berkata benar. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi dan Rasul itu adalah benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasul adalah benar. Kemudian amanah.
bukan hanya sekedar benar, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang disampaikan oleh mereka itu amanah, dapat dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan, ini terutama kepada Rasul, karena mereka itu wajib mempunyai sifat tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan, yakni wahyu yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka wajib menyampaikan wahyu itu. Kemudian fatona, apa itu fatona? Cerdik atau pandai. Jadi utusan-utusan Allah itu EQ-nya luar biasa, cerdas, cerdik, pandai. Itu sifat wajib bagi Rasul. Sementara sifat mustahil bagi Rasul berlawanan dengan ini semua. Apa itu? Kazib. Sidik lawannya kazib, berbohong. Nabi, Rasul mustahil untuk berbohong. Kemudian khianah, mustahil, tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman, menyembunyikan, mustahil Nabi dan Rasul itu menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian baladah, bodoh, mustahil Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang bodoh. Justru sebaliknya, Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang sangat pintar. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas para rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu mempunyai tugas, terutama para Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas Rasul itu? Menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajak kepada jalan yang benar. Ini tujuan para utusan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajaknya ke jalan yang benar. Kemudian selanjutnya membimbing manusia ke jalan ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. Ini juga membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. Yang baik kata Nabi lakukan, yang tidak baik atau kejahatan tinggalkan. Kemudian di antara tugas yang lainnya membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga. Dan memberi peringatan. Apa peringatannya itu? Neraka. Ini dia. Karena siapapun kita, anak kami dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan kegembiraan sebagaimana termaktub dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bermohon kepada Allah kebahagiaan dunia, kita bermohon kepada Allah kebahagiaan akhirat. Kemudian selanjutnya, apa itu tugas para rasul itu? Memperbaiki kondisi umat manusia dari etika yang tidak baik menjadi baik. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku tidaklah diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti manusia. Ini dia. Kemudian anak kami dimuliakan Subhanahu wa taala, di antara lain tugas para rasul itu ialah memberikan teladan yang baik. Bahkan salah satu berhasilnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia menyampaikan pesan kepada umatnya, sebelum dia menyampaikan pesan kepada para sahabat, pesan itu terlebih dahulu dia lakukan, sehingga kesukses pun dia miliki. Sebelum Nabi menyuruh, Nabi melakukan terlebih dahulu. Itu di antara tugas-tugas para rasul. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, bukti cinta seseorang kepada Rasul. Jadi ada bukti seseorang itu mencintai Rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, atau bukti seseorang itu mengimani utusan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa membuktikan kecintaan dan ketaatannya kepada Rasul antara lain, bisa dibuktikan, anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia buktikan mengimani dan mencintai Rasulnya? Dalam ibadahnya. Salah satu contoh, apa itu? Diwujudkan dalam ketunduan serta melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Seperti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tunduk dan patuh serta melakukan ibadah-ibadah yang pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam berpakaian, apa itu? Menutup aurat, sopan, bersih. Ini kan merupakan suruhan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
keimanan itu bisa dilihat dari perilaku, yakni suruhan-suruhan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian, menutup aurat, sopan dan bersih. Dalam berkeluarga, sebagai suami bertanggung jawab, melindungi, menyayangi dan sebagainya. Sebagai anak harus sopan dan santun kepada keduanya. Kemudian dalam memimpin, lebih mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Karena apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang semua ini, Nabi telah melakukannya terlebih dahulu, karena Nabi dan utusan Allah merupakan suri tauladan yang baik. Anak kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa penjelasan daripada iman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada pertanyaan. Apa itu? Buatlah satu contoh tentang sikap seseorang mencintai Rasulnya. Tuliskan satu contoh sikap mencintai Rasulnya. Dia tulis satu contoh sikap yang mana sikapnya itu menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul, seperti pembahasan di atas tadi. Antara Nabi dan Rasul itu berbeda, serta sebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sebutkan, seperti juga di atas tadi, ada sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Anak kami dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, yang bisa kita simpulkan secara bersama bahwanya keimanan seseorang itu harus didasari dengan keyakinan yang luar biasa agar keimanannya menjadi iman yang sempurna. Dia tidak hanya sekadar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga beriman dengan apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi dan Rasul. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.